Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang gila atau delusi? Pernah lihat nggak sih orang spiritual itu makin lama bukannya makin waras, tapi malah cenderung gila dan delusi. Delusi itu adalah waham, di mana seseorang cenderung memaksakan halusinasi yang ia alami agar diterima atau divalidasi oleh orang lain sebagai kebenaran mutlak. Kalau kita amati, banyak banget loh orang spiritual itu malah menjadi delusi, bahkan gila. Contoh delusi yang sering terjadi adalah ada yang mengaku indigo sampai bisa melihat hantu atau dewa, ada yang berdelusi dia keturunan atau reinkarnasi raja-raja zaman dulu, padahal tidak punya data-data pendukung yang bisa membuktikan dia keturunan raja. Ada juga yang berdelusi dia punya karomah dan bisa menyembuhkan orang, padahal cuma bohong belaka. Orang yang berspiritual memang bisa menjadi delusi dan gila jika pondasi mental dan kejiwaan mereka itu tidak kuat. Ketika manusia mendalami spiritualitas, maka ia akan mengalami lonjakan kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa. Ini biasanya diikuti dengan ledakan hormon dopamin yang sangat besar di otak. Jika manusia tidak kuat fundamentalnya, maka ledakan dopamin ini justru bisa menyebabkan halusinasi dan delusi. Kalau dibiarkan akan mengarah pada skizofrenia atau kegilaan. Memang sih secara kecerdasan mereka jadi tiba-tiba tahu banyak hal. Bahkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah advance yang seharusnya didapat dari jenjang pendidikan yang tinggi pun bisa dipahami dalam waktu singkat tanpa harus sekolah lagi. Tapi kalau mental dan kejiwaannya belum sehat, maka akan rawan sekali menjadi delusi dan halusinasi. Makanya itulah kenapa guru-guru spiritual yang bijak selalu mengajarkan kita untuk menjadi pengamat saja atas segala fenomena-fenomena mistik yang dialami selama proses spiritual. Karena kalau tidak, kita akan terlarut dalam ledakan dopamin tersebut dan malah ikutan jadi halu. Buat kalian yang di Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa ya untuk datang di gathering terakhir saya tahun ini dengan tema Bumi Baru Zaman Keberlimpahan Nusantara. Bumi kita sedang berubah menuju ke bumi baru yang lebih berkesadaran, lebih harmoni, dan lebih keberlimpahan. Karena itu, kita semua mengalami kebangkitan spiritual. Bumi baru nanti adalah eranya penciptaan dan kreasi. Ini adalah era yang penuh dengan peluang dan keberlimpahan. Kebangkitan spiritual adalah jalan pembukanya. Apa sih yang perlu dilakukan selama kebangkitan spiritual? Dan bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dan berdaya di bumi baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas di gathering Jakarta besok. Pastikan kalian hadir karena seatnya sangat terbatas dan belum tentu saya akan hadir di Jakarta lagi. Cek deskripsi video atau klik link di bio, pilih tombol daftar gathering untuk mendaftarkan diri kalian sekarang.